punya tanduk. Ular niki punya tanduk. Yang mana matanya niki dari api. Kemudian kuku-kukunya dia punya kaki juga, kuku-kukunya ini terbuat dari niki apa? Besi. Baja. Yang ketika dia ngomong ular ini suaranya bahkan dalam kitab tersebut digambarkan seperti hanya petir yang menyambar yang sangat kuat sekali. Ini adalah orang-orang yang nanti akan dililit oleh ular tersebut, dan dalam percakapannya sebenarnya banyak ya, percakapan ular itu dengan manusia itu sangat luar biasa sekali. Maka ini dan bahkan tarikus sholah dalam kitab Al-Kabair ini bukan kok orang yang meninggalkan dari maghrib ketemu maghrib kita, tidak seperti itu, tapi orang kok punya kebiasaan meninggalkan sholat walaupun satu sholat, subuh bolong atau isya tidak sholat atau maghrib tidak sholat, walaupun sekali juga akan diancam oleh Allah dalam kitab Al-Kabair, akan dililit oleh yang namanya ular Sa'ban. Ini hati-hati. Maka harapannya kita semua sebagai hamba yang beriman, kemudian orang muslim ya, harapannya kita bisa mendirikan sholat, iqamis sholat ini secara sempurna, sehingga sholat kita tidak ada yang bolong sama sekali, sehingga kita semua ini diselamatkan oleh Allah dari yang namanya siksaan kubur, yang namanya dililit dari ular Sa'ban. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian dalam Al-Kabair juga diterangkan bahwa orang yang rajin sholat, orang kok sholatnya full, orang kok sholatnya baik 5 waktu terus sesuai waktunya ya, maka akan diberikan oleh Allah 5 kemuliaan. Yang pertama adalah yurfa'u anhu dzikul ishi. Maka ketika orang tersebut kok sholatnya rajin, maka insya Allah Allah akan memberikan maisah yang luas. Artinya gitu, nah orang Jawa bilang nyambut gawe ini gampang, amin. Seperti itu. Insya Allah kalau kita rajin sholat ya, insya Allah Allah akan memberikan jalan peluang rezeki yang luas. Ini jaminan pertama yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, Allah akan mengangkat yang namanya niki siksa kubur. Siksa kubur niki luar biasa Pak. Siksa kubur niki dalam kitab Tanwirul Qulub, semua manusia baik orang baik atau orang buruk ada yang namanya fitnatul qabr. Fitnahnya kubur itu semua akan dapat. Nah, salah satu yang digambarkan fitnahnya kubur dalam kitab Tanwirul Qulub ini adalah menghimpitnya tanah bukan dari arah kanan kiri, tapi dari kepala menuju ke kaki. Jadi misal mayat seperti ini, ini menghimpitnya ke sini, bukan dari sini ke sini, bukan, tapi dari kaki ke kepala. Niki akan difitnah semua seperti itu. Nah, orang-orang yang mau sholat rajin, ya, termasuk salah satunya lagi ada orang yang punya kebiasaan membaca surat Al-Mulk, maka insya Allah akan dibebaskan dari fitnah kubur yang seperti ini. Niki awal kita di kuburan saja sudah bertemu seperti itu. Niki orang baik ya, apalagi orang yang tidak baik. Niki baru awal nih Pak, penghimpitan itu baru awal. Belum nanti yang namanya ada fitnah kubur, pertanyaan dari niki napa mungkar dan nakir. 7 kali langkah manusia terakhir yang takziah di dalam kubur, maka nyawa ruh akan dikembalikan oleh malaikat. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwa srek-sreknya sandal orang yang terakhir jalan untuk pulang itu terdengar oleh si mayit tersebut. Ini 7 langkah terakhir malaikat sudah mulai pembukaan pertanyaan kepada si mayit tersebut.
Loh, niki kalau kita tidak punya amal, tidak punya catatan yang baik, kita mau minta tolong siapa Pak gitu. Makanya salah satu termasuk fungsi sholat ini sangat luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, yu'tihi kitabahu biyaminihi. Nanti di akhirat kalau orang yang rajin sholat akan diberikan kitabnya dengan kitab tangan kanan. Kita tahu jaminannya, wasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang kok diberikan kitab dengan tangan kanan, misal Kak Jamari datang, kemudian malaikat memberikan dengan tangan kanan, sudah tanda bahwa nanti akan dihisab dengan hisab yang ringan, tidak diperberat oleh malaikat. Tapi kalau diberikan dengan tangan kiri oleh malaikat atau bahkan ditaruh di punggungnya, kita akan bisa melihat orang itu pasti akan disiksa dengan seberat-beratnya oleh malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan.